Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita semangat, kekuatan untuk melaksanakan sholat secara beribadah pada malam hari ini. Kemudian sholat beserta salam henti-hentinya kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab kita berkaitan dengan kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan dengan kita menggali, mempelajari, mengulang-ulang bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam hadisnya, itu bisa sedikit demi sedikit memperbaiki, mengarahkan bagaimana akhlak kita sehingga kita bisa mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita masuk bab mu'anaqatus sabiyyi, bab merangkul anak-anak kecil. Kita ketahui sebagai orang tua, kadang satu sisi kita ingin menjadi orang yang dihormati, anak-anak kita, mereka menghormati kita. Tapi di sisi lain kita khawatir kalau terlalu dekat dengan mereka, khawatir kita disepelekan, khawatir kita nasihat kita tidak sampai kepadanya, dianggapnya kayak mainan semua ucapan kita. Lalu bagaimana sejatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan bagaimana berinteraksi dengan anak-anak. Di dalam bab ini Imam Bukhari memasukkan hadis An Ya'la ibn Murrah. Hadis ini diriwayatkan dari Ya'la ibn Murrah annahu qala, bahwasanya beliau berkata, kharajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'aina ila ta'amin fa idza Husaina yal'abu fit tariqi. Suatu ketika, kata Murrah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami diundang untuk makan. Akan tetapi saat di perjalanan, Husain sedang berjalan-jalan, sedang bermain-main di tengah jalan. Fa asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam amama al-qaumi. Rasulullah mengetahui Husain ada di depan sedang main-main, maka Rasulullah pun menyegerakan langkahnya agar beliau berada paling depan. Tsumma basata yadayhi. Kemudian Rasulullah membentangkan tangannya seperti ini, seolah-olah mau menangkap Husain. Faja'ala al-gulamu yafirruhu hahuna wa hahuna. Karena Rasulullah seolah-olah mau menangkap Husain, Husain itu pun berlari ke kanan ke kiri seolah-olah tidak mau ditangkap. Wa yudhahikuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta akhadhahu. Rasulullah terus mencandainya, lari ke kanan mau ditangkap, lari ke kiri ditangkap lagi. Akhirnya ditangkaplah, dapat sama Rasulullah. Fajala ihda yadayhi fi dhaqanihi wal ukhra fi ra'sihi.
Saat itulah Rasulullah memeluk dari belakang, satu tangannya memegang bagian dagunya seperti ini, dan satu lagi dari atasnya dipeluk, dipegang dari seperti ini. Satu tangannya arah ke dagu, satu bagian kepalanya dipeluk dari belakang. Tsumma tanaqahu, dan saat itulah Rasulullah memeluknya. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Husain minni wa ana min Husain. Sesungguhnya Husain itu bagian dari diriku, dan dalam diri Husain itu, dan sesungguhnya Husain bagian dari diriku. Wa min Husain wa ana min Husain, sedangkan saya juga bagian dari Husain. Apa intinya? Satu aliran darah, satu keluarga. Ahabballahu man ahabba Husainan. Allah akan mencintai orang-orang yang mencintai Husain. Al-Husainu sibtu minal asbab, dan sedangkan Husain itu adalah cucu dari cucu-cucu. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Muqaddimah bagian 11 fi fadhili ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang penjelasan keutamaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah ini jelaskan Syekh di sini, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa du'ina ila ta'am. Saat kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami pun dipanggil untuk jamuan makan. Fa idza Husain yal'abu fit tariq, pada saat itulah Husain sedang bermain-main di jalan. Fa asra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amama al-qaumi thumma basata yadayhi. Saat itu saat Rasulullah mengetahui ada Husain di jalan, maka Rasulullah menyegerakan langkahnya mendahului para teman-temannya waktu itu, agar dia posisinya paling depan. Kemudian Rasulullah membentangkan tangannya. Ai, kata Syekh di sini, arada mulaibatu biman'ihi minal harakah. Rasulullah itu ingin bermain dengan anak-anak ini, dengan cucunya ini, dengan menghalanginya dari bergerak. Kalau Husain ingin menebuk, lari kencang ke Rasulullah, menghalang-halanginya. Tujuan Rasulullah ingin bermain dengan Husain itu sendiri. Wa fi tawadhu' Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam kejadian ini kata Syekh melambangkan ketawaduan, kerendahan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syafaqatihi wa rahmatihi bil atfal, dan bagaimana kuatnya kecintaan dan kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak, wasilatihi arhamihi, dan juga di situ terdapat bagaimana kuatnya hubungan silaturahim antara Rasulullah dengan cucunya. Kemudian menjelaskan makna sebuah hadis tadi, faja'alal gunamu yafirru hahuna wa hahuna. Saat itulah Husain berlari kian kemari, ke kanan ke kiri, agar jangan sampai ditangkap oleh Rasulullah. Maknanya kata Syekh di sini, yuhawilul firaru min baina yadayin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Husain ini ingin lari, tidak mau ditangkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yudhahiku Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta akhadahu. Rasulullah itu mempercandain terus, mempermainkan Husain ini sampai Rasulullah betul-betul menangkapnya. Fajala ihda yadayhi fi dhaqanihi wal ukhra fi ra'si summa tanaqahu. Dan saat itu Rasulullah menangkap Husain, satu tangan memegang dagunya, satu tangan lagi memegang bagian kepalanya sambil dirangkulnya. Apa yang terkandung di sini kata Syekh? Fihi mudahikatus sobiyi. Di dalam cuplikan hadis ini
terdapat pelajaran bahwasanya Rasulullah itu suka bermain dengan anak-anak, suka mencandain anak-anak. Wa mizahatuhu wa i'tinaquhu. Karena Rasulullah itu suka, mizah itu diartikan bercanda juga. Intinya Rasulullah suka bermain, mengganggu dan bercandain anak-anak kecil. Wa idkhalus surur fi qalbihi. Tujuannya agar mendatangkan kebahagiaan di dalam hati anak kecil itu sendiri. Coba tengok anak kita, kalau kita canda kira-kira mereka senang tak? Awalnya mereka murung, kita candain, kita oke TV dia. Kemudian dijelaskan, "Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam." Lanjutan hadis tadi, saat Rasulullah sudah memegang Husain tadi, Rasulullah mengatakan, "Husainu minni," sesungguhnya Husain bagian dariku, "wa ana min Husain," dan sesungguhnya diriku bagian dari Husain. Qala al-Qadi, dijelaskan Al-Qadi, "Ka'annahu sallallahu alaihi wasallam aliba bi nuril wahyi." Seolah-olah, kata Al-Qadi, Rasulullah mengetahui melalui wahyu ma sayahdithu bainahu wa bainal qaumi fa khassasahu bidzikri. Seolah-olah Rasulullah tahu apa kejadian yang akan menimpa oleh Husain nanti. Maka dalam hadis ini Rasulullah mengkhususkan penjelasan tentang posisi Husain di dalam hatinya. Wa bayyana annahuma kasyai'il wahidi fi wujubil mahabbah. Seolah-olah antara keduanya, antara kecintaan kepada Rasulullah dan kecintaan kepada Husain merupakan satu hal yang satu, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Fa inna mahabbatuhu mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mencintai Husain sama artinya kita sudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mahabbatur Rasuli mahabbatullahi. Dan saat kita mencintai Rasulullah, sungguh kita telah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan makna Al-Husainu Subiti, artinya adalah waladu ibnati. Artinya adalah Husain itu adalah anak dari anakku. Artinya apa? Cucuku. Cucuku. Dan ini juga dijelaskan minal asbati ja'a fil mirqah, dijelaskan dalam kitab al-mirqah, wa ma'khuzuhu min as-sibti bil fathi wa hiya syajaratun laha a'dha'un katsiratun. Dia merupakan sebuah pohon, batangnya satu tapi cabangnya sangat banyak. Wa asluha wahidun, batangnya satu, cabangnya banyak. Ka'annal walidu bi manzilati syajarati, seolah-olah bapak itu sama kedudukan seperti sebuah pohon, anak keturunannya bagian dari cabang-cabang dari pohon itu sendiri. Kemudian dijelaskan juga wakila fi tafsiri annahu ummatun minal umami. Ada juga mengartikan sebagian ulama, arti dari sibti adalah satu umat dari umat-umat yang ada. Fil khairi, yang mana umat itu selalu berada dalam kebaikan. Intinya apa? Sebuah umat yang selalu berada dalam kebaikan. Wa huwa qaul Ibnu Al-Athir fi An-Nihayah. Ini merupakan perkataan Ibnu Al-Athir di dalam kitab An-Nihayah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Qadi, as-sibtu waladul walid. Yang dikatakan as-sibtu adalah anak dari seorang anak laki-laki. Anak dari seorang anak laki-laki. Artinya kata beliau, wa min auladi, dia merupakan anak dari anak-anaknya. Hal ini beliau tegaskan
dengan membawakan sebuah ayat, wa qatta'nahum musnatai asyrata asbata. Surat Al-A'raf ayat 120. Dan sungguh kami telah membagi anak keturunan Nabi Yakub itu menjadi 12 kabilah atau 12 keturunan. Itulah dalil yang disebutkan oleh Al-Qadi. Maka beliau mengartikan bahwasanya Al-Asbat itu adalah satu keturunan. Contohnya sini beliau sampaikan dengan membawakan ayat wa qatta'nahum musnata asyrata asbata. Sesungguhnya kami telah membagi-bagi keturunan Yakub itu menjadi 12 keturunan. Dan juga diartikan lain, dia diartikan sebagai qabilah. Sebagaimana kita jelaskan pada penjelasan tadi, apa yang dilakukan Rasulullah itu menunjukkan bagaimana Rasulullah itu menunjukkan kasih sayangnya terhadap anak kecil. Hal ini juga disabdakan Rasulullah, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, siapa yang tidak mengasihi, dia juga tidak akan menyayangi dan juga tidak akan dikasihani. Dan hal juga serupa terjadi. Suatu ketika Rasulullah sujud sangat lama. Waktu beliau sujud, lama sujudnya. Maka hal inilah para sahabat bertanya, hadhihi sajadatun qad atoltaha fazannaha annahu qad hadatha amrun aw annahu yuha ilaikana. Saat Rasulullah sujud lama, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, engkau telah memperpanjangkan sujudmu. Kami mengira telah terjadi sesuatu atau telah diturunkan wahyu kepadamu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dzalika lam yakun walakinna bani irtahalani fakarihtu an uajjilahu hatta yaqdiya hajatahu. Bukan, kata beliau, bukan karena ada sesuatu, bukan juga karena turun wahyu. Akan tetapi cucuku, kata beliau, cucuku ini menjadikan aku seperti tunggangannya. Maka aku tidak suka menyegerakan dia hingga ia menunaikan kemauannya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian An-Nasa'i disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itulah gambaran-gambaran Rasulullah berkaitan dengan anak-anak kecil. Hal ini juga terjadi suatu ketika Rasulullah telah sedang mengisi tausiah di atas mimbar. Lalu saat demikianlah Hasan dan Husain datang memakai dua baju yang ukurannya agak besar. Maka waktu itulah Hasan dan Husain ini kadang terjatuh karena bajunya kebesaran. Maka pada saat itu Rasulullah turun dari mimbarnya, kemudian pergi menemui Hasan dan Husain dan menggendong keduanya, lalu dibawanya ke atas mimbar. Maka beliau mengatakan, sadaqallahu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nazartu ila hadaini as-sabiyaini yamshiyani wa ya'thurani falam asbir hatta qata'tu hadithi wa rafa'tuhuma. Maha benar Allah terhadap apa yang disebutkannya. Allah mengatakan, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah. Allah mengatakan sungguhnya telah dibuat indah bagi manusianya. Zuyyina lin-nasi, indah bagi manusia, mulai dari perhiasan, anak-anak keturunan, semuanya.
Maka ini kata Rasulullah, sadaqallahnya, sungguh benar apa yang dikatakan Allah. Inna amwalikum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, anak-anak keturunan kalian, fitnatun, merupakan fitnah atau ujian bagi kalian. Lalu kata beliau, nazartu ila hadaini as-sabiyaini, barusan saya melihat kepada dua anak ini, yaitu Hasan dan Husain. Yamshiyani, mereka berdua sedang berjalan. Wa ya'surani, akan tetapi mereka terjatuh. Falam asbir, maka aku tidak sabar, hatta qata'tu hadisi, sehingga aku pun memutuskan khutbahku dan aku menggendong keduanya. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2969 dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Itulah gambaran bagaimana Rasulullah dekatnya dengan anak-anak, dengan cucunya. Kemudian di hadis lain juga dikisahkan Anas bin Malik meriwayatkan, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyali min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas bin Malik, saya tidak pernah melihat satu orang pun yang lebih penyayang terhadap anak-anak kecil melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Kana Ibrahimu mustardi'an lahu fi awailil Madinah." Dulu Ibrahim anaknya, dia itu disusukan di sebuah daerah namanya Awail, tempatnya di Madinah. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fayadkhulul baita wa innahu la yudkhanu. Maka pada waktu itulah Rasulullah pergi ke sana. Lalu baru masuk ke dalam rumah yang ternyata dalam keadaan penuh asap. Tempat Ibrahim disusui itu penuh asap rumah itu. Wa kana zikruhu qainan, karena suami dari orang yang menyusui Ibrahim ini merupakan ahli besi, kerjanya membuat pedang atau membuat golok, intinya banyak asap di sana. Fayakhudhuhu fayuqabbiluhu, maka pada waktu itulah Rasulullah mengambil Ibrahim lalu mencium Ibrahim itu sendiri. Itulah gambar Rasulullah begitu dekatnya dengan anak dan cucunya. Kemudian masuk kita bab baru, bab qublatur rajuli al-jariyatas saghirah, bab mencium anak perempuan yang masih kecil, mencium anak perempuan yang masih kecil. Imam Bukhari masukkan dalam bab ini, An Bukair, dikisahkan dari Bukair, annahu ra'a Abdullah ibnu Ja'far, bahwasanya beliau melihat Abdullah ibnu Ja'far yuqabbilu Zainab binta Umar ibnu Abi Salamah. Beliau melihat Ja'far mencium Zainab, anak dari Umar ibnu Abi Salamah, ibnatu sanataini aw nahwahu. Waktu itu umurnya kira-kira 2 tahun atau lebih, kata Bukair. Kata Bukair di sini, annahu ra'a Abdullah bin Ja'far, bahwasanya beliau melihat Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far ini dia adalah wa ibnu Abi Thalib, Abdul Manaf, ibnu Abdul Muthalib, ibnu Hashim, As-Sayyidul Alim, Abu Ja'far Al-Qurashiyu Al-Hashimiyu Al-Habashiyu Al-Maulidu Al-Madaniyu Dar Al-Jawadu ibnu Al-Jawad Zawil Janahain. Ja'far ini adalah anak dari Abi Thalib, Abdul Manaf, kemudian kakeknya Abdul Muthalib dari keturunan Hashim, Sayyidul Alim, dia merupakan orang yang pintar. Abu Ja'far Al-Qurashiyu, dia dijuluki sebagai orang Quraisy, Al-Hashimiyu dari Bani Hashim, Al-Habashiyu, dan dia merupakan orang
Habasyul Maulud, dia dilahirkan di Habasyah atau di Ethiopia atau di daerah Afrika. Al-Madaniyud Dar, dan dia tinggal di kota Madaniyah di Madinah. Al-Jawad ibn Jawad, dia merupakan orang yang dermawan dan keturunan dari orang-orang yang dermawan. Dzawil Janahain, dan Ja'far ini dijuluki sebagai orang yang mempunyai dua sayap. Ja'far ini dijuluki sebagai orang yang mempunyai dua sayap. Dijelaskan di sini, lahu suhbatun wa riwayatun, dia mempunyai persahabatan dan juga mempunyai banyak riwayat-riwayat yang disampaikannya. Wa nasya fi hijrihi idaduhu fi sigoris sahabah, dan dia termasuk orang-orang yang bagian dari sahabat waktu itu masih usianya kecil-kecil. Abdullah ibnu Ja'far, dia termasuk sahabat yang masih umurnya masih kecil-kecil. Istashhada abuhu yauma mu'tati, bapaknya mati syahid atau meninggal dunia di peperangan pada perang Mu'tah, yaitu peperangan yang terjadi antara umat Islam orang-orang Romawi dan sebagian orang-orang Kristen dari keturunan Arab. Dijelaskan dalam riwayat perbandingan pasukan kaum muslimin waktu itu, kaum muslimin 3.000 orang dan orang-orang Romawi dicampur dengan orang-orang Kristen dari keturunan Arab, jumlahnya 20.000 orang. Yang mana pada waktu itu Rasulullah memimpin perang yang pertama kali di luar Arab. Yang kisahnya waktu itu ada salah seorang sahabat yang dibunuh oleh orang Romawi ini. Maka pada waktu itulah Ja'far yang ditunjuk Rasulullah sebagai panglima kedua. Setelah panglima yang pertama terbunuh memegang bendera, pesan Rasulullah, apabila terbunuh maka Ja'far, kamu ambil benderanya. Kemudian seandainya Ja'far meninggal, kemudian disuruh Rasulullah lagi sahabat yang lain mengambilnya. Maka waktu itulah setelah sahabat yang pertama terbunuh di dalam peperangan, dia memegang bendera sambil bawa pedang, terbunuh orang yang memegang pedang yang pertama. Kemudian Ja'far pun mengambil bendera itu, lalu dia pergi perang. Kemudian tangan kanannya tertebas, putus, tersimpah darah. Lalu kemudian tangan kirinya memegang bendera itu, dia tetap maju dengan beraninya. Kemudian tangan kirinya pun terpotong. Pada waktu itu yang tersisa hanyalah bagian tangan atas ini saja. Kemudian bendera itu dijepitnya pakai sisa tangannya yang ada. Maka pada saat itulah dia ditebas dari belakang dari segala arah sehingga dia meninggal dunia. Dan terakhir sahabat yang ketiga ini tuh Rasulullah yang mengambil bendera itu pun terbunuh. Itulah dikisahkan 3 jenderal Rasulullah yang terbunuh dalam perang Mu'tah. Perbandingan tentara kaum muslimin waktu itu 3.000 banding 20.000 orang. Itulah beliau setelah pulang dari peperangan, Rasulullah melihat Ja'far ini di surga terbang mempunyai sayap, sambil di kedua sayapnya menetes darah. Maka Rasulullah menjulukinya ini sebagai Dzawil Janahain, yaitu orang yang mempunyai dua sayap. Allah muliakan dia di surga dengan diberikan sayap. Itu pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, bahwasanya Abdullah ibnu Ja'far yuqabbilu Zainab. Abdullah anak dari Ja'far, dia itu mencium Zainab. Siapa Zainab tadi? Binti Umar ibnu Abi Salamah. Itu yang bisa kita ambil pelajaran di sini adalah dibolehkannya mencium anak kecil perempuan yang umurnya 2 tahun atau lebih sedikit. Dengan syarat dijelaskan ulama di sini,
yuqabbalu Zainab binta Amr ibn Abi Salamah wa hiya ibnatu sanataini aw nahwahu. Bahwasanya dikisahkan dalam asar ini, kisah ini, bahwasanya beliau mencium Zainab yang mana waktu itu umurnya 2 tahun atau lebih. Hada syahidul bab, inilah inti dari bab ini. Qublatur rajulul jariyata saghirah, dibolehkannya seorang laki-laki mencium anak kecil perempuan yang masih kecil. Wa yanbaghi mura'atu amnu syahwati, tapi dengan syarat jangan sampai dikhawatirkan mengundang syahwat bagi orang yang menciumnya. Wal fitnatu fi mithli hadhihi al-umur, dan jangan sampai dikhawatirkan menimbulkan fitnah dengan mencium anak kecilnya seperti ini. Jangan sampai sedikit-sedikit dicium, akhirnya orang curiga kan? Maka dalam hal ini, dicium di sini adalah cium kasih sayang. Bisa jadi jalan-jalan kayak itu, nah sininya panggil, datang dia, kemudian kita cium. Bukan berarti tiap datang cium, datang. Itu bukan. Itu curiga orang nanti. Ini kacau apa aneh orang ini. Terus ngapain ini? Datang orang bawa-bawa nanti. Ini anakku mau diapain nih? Kemudian adapun mencium anak laki-laki sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang tadi, bahwasanya Rasulullah itu sendiri mencium anak-anak. Hal ini juga dikisahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali, bahwasanya Rasulullah mencium cucunya Hasan bin Ali, Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Wa indahul Aqra'u ibnu Habisin At-Tamimi jalisan. Pada waktu itu di sisi Nabi ada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi yang sedang duduk. Faqala Al-Aqra', pada saat itulah Al-Aqra' berkata kepada Rasulullah, "Inna li asyaratan minal waladi." Saya mempunyai 10 anak. Maka bantu minhum ahadan. Saya tidak pernah mencium satu pun di antara mereka yang 10 ini, kata Al-Aqra'. Fanazara ilahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun menengok dan menoleh kepada beliau, kepada Al-Aqra'. Qala, Rasulullah mengatakan, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan sayangi. Siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi juga. Maka apa pelajaran dalam hadis ini? Dengan kita menyayangi anak kecil, maka kita pun akan disayangi, dikasihani. Baik oleh dikasihani oleh manusia ataupun bisa jadi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis lain juga dikisahkan kisah yang sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Ja'a a'rabiyyu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Suatu ketika seorang Arab Badui datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Tuqabbiluna as-sibyan?" Apakah kalian mencium anak-anak laki-laki kalian? "Fama nuqabbiluhum?" Sedangkan kami sendiri tidak mencium anak-anak kami, kata orang Arab Badui ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, "Awa amliku laka an naz'allahu min qalbika rahmah." Kata Rasulullah, aku tidak bisa berbuat apa-apa seandainya Allah mencabut rasa rahmat, rasa kasih sayang dari dalam dirimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah gambaran seandainya kita tidak mau sekedar bermain dengan anak-anak atau tidak mau mencium mereka, dikhawatirkan sifat-sifat kasih sayang, sifat rahmat Allah cabut dalam diri kita. Itu maka dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, maka inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah. Tidaklah sifat kasih sayang Allah letakkan kepada sesuatu kecuali sesuatu itu akan dihiasi oleh sifat kasih sayang ini. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan begitu juga sebaliknya, tidaklah Allah cabut sifat kasih sayang dari sesuatu, bisa jadi binatang atau manusia, kecuali sesuatu itu pun tidak akan menjadi baik. Maka dalam hal ini
Dengan adanya sifat kasih sayang pada seseorang, itu akan menghiasi orang itu. Dan begitu juga sebaliknya, seandainya sifat kasih sayang tidak ada pada seseorang, maka seseorang itu pun tidak terlihat indah, tidak akan terlihat baik. Maka tak heran apabila kita lihat ada anak-anak suka pada seseorang, walaupun kadang wajahnya seram gitu. Kalau kita melihat sebagai orang tua mungkin, apa nih kok seramnya, tapi kok anak-anak betul sama dia nya. Berarti sifat kasih sayang pada bapak itu ada. Pandai dia mendekati anak-anak. Ada orang kadang Masya Allah ganteng, keren, tapi anak-anak takut sama dia. Kira-kira apa yang terjadi? Bisa jadi saat ketemu dengan anak-anak yang diperlihatkannya taringnya, akhirnya anak-anak takut duluan. Maka dalam hal ini hendaklah kita jadikan sifat kelemah lembutan sebagai hiasan dalam diri kita, sehingga kita jangan sampai segan bermain dengan anak-anak. Jangan sampai kita segan mencium anak-anak kita, bermain dengan anak-anak kita. Walaupun mungkin kadang main kelereng atau main gambar-gambar bersama mereka. Mudah-mudahan dengan cara itulah Allah lembutkan hati kita. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.